Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 0801118222270012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal dari UTS bagian A nomor 1, yaitu buatlah dua array integral dengan ukuran 10 bilangan, lalu isilah dan cetaklah bilangan irisan dari kedua array tersebut. Untuk deskripsi programnya, pada program mencari irisan dari dua array integer ini dengan ukurannya tadi 10 bilangan, maka kita memerlukan array untuk menyimpan masing-masing nilai tersebut. Di sini saya menggunakan variabel array 1, array 2 dengan indeksnya 10, kemudian ada I, J dengan tipe datanya integer atau bilangan bulat, dan variabel irisan dengan indeksnya itu 1001 dan keadaannya false dengan tipe datanya itu boolean. Lalu di sini buat perintah untuk memasukkan 10 angka untuk array pertama dengan menggunakan perulangan for. Dengan menggunakan inisiasi i-nya itu 0 sebagai nilai awal perulangan. Kemudian dicek apakah i-nya kurang dari 10. Jika benar, tampilkan nilai array 1 dengan indeks I. Kemudian iterasi itu akan bertambah terus atau I++ sampai kondisinya benar salah, maka keluar dari perorangannya. Kemudian untuk mencetak angka yang kedua itu juga menggunakan perulangan for, kurang lebih masih sama seperti perulangan sebelumnya dengan inisiasinya I-nya sama dengan 0, kemudian dicek apakah I-nya itu kurang dari I-nya itu kurang dari 10. Jika benar atau memenuhi, maka akan mencetak di layar monitor itu array 2. Kemudian iterasi selanjutnya akan bertambah sebanyak satu atau I++. Nah, ketika I sudah besar tadi atau kondisi salah, maka program akan keluar dari perulangan. Nah, untuk mengecek kedua array tersebut bilang termasuk irisan atau bukan, di sini kita juga menggunakan perulangan for. Di dalam for yaitu yang pertama inisiasikan I sama dengan 0 sebagai nilai awal perulangan, cek kondisi I kurang dari sama dengan 10. Jika kondisinya memenuhi atau benar-benar, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for yaitu lakukan perulangan for lagi. Nah, yang kedua ini inisiasikan variabel J itu dengan nilai 0 sebagai nilai awal perulangan, kemudian cek apakah J itu kurang dari 10. Jika kondisi memenuhi atau benar true, maka akan mengeksekusi perintah dalam perulangan J, yaitu kita cek apakah array 1 itu sama dengan array 2 dan tidak sama dengan eh, irisan array indeks I. Maksudnya tidak sama dengan irisan array indeks I ini digunakan untuk menyimpan variabel misalnya sudah termasuk irisan. Nah, berarti masuk ke arah irisan satu. Itu kenapa kita tulisnya tidak sama, biar tidak terjadi pengulangan saat pencetakan, biar tidak berulang angkanya. Nah, jika kondisinya memenuhi atau benar true, maka lakukan perintah di dalam if, yaitu cetak di monitor variabel array 1, kemudian kita tandai tadi variabel array 1 itu sudah dicetak dengan variabel irisan array 1 bernilai benar atau true. Nah, agar tidak terjadi cetak dua kali tadi. Nah, I itu J itu akan bertambah di sini kurang J. J itu akan bertambah sekali satu atau J++. Kemudian jika J-nya itu kondisinya benar salah atau false, maka keluar dari perulangan J, lalu masuk ke I, yaitu I akan bertambah sebanyak satu kali atau I++. Kemudian ketika I-nya lebih besar dari kondisi atau false, maka dia akan keluar dari perulangan. Nah, untuk pseudocode-nya ini yang pertama itu ada begin, kemudian itu ada variabel array 1, sebentar. Dan ada variabel array 1, array 2 dengan indeksnya 10, kemudian ada IJ dengan tipe datanya itu integer, lalu ini tambah integer. Lalu untuk boolean iris tip variabel
Kebalik. Variabel irisan itu dengan 001 keadaan false, tipe datanya itu boolean. Lalu di sini ini digunakan untuk mencetak array pertama. Nah, untuk mencetak array pertama, berarti di sini salah. Read I-nya harusnya. Kemudian di masuk area pertama, di sini kita melakukan perulangan, yaitu dari I sama dengan 0 sampai kurang dari N, kemudian begin. Kalau kondisinya memenuhi, di sini cetak array 1 dengan indeks I, kemudian I akan bertambah sama dengan I plus 1, kemudian kondisi N. Nah, untuk mencetak array 2, di sini agar kita tidak bingung, kita tambahkan kalimatnya. Nah, untuk array kedua ini sama di atas, masih pengulangannya. Inisiasikan I sama dengan 0, kurang dari N, kemudian mulai kita, kalau kondisi yang memenuhi, kita masukkan angka array 2 dengan indeks 1, dengan indeks I atau indeksnya yang pertama itu 0, kemudian iterasi akan bertambah sebanyak 1 kali atau I plus 1, kemudian N, keluar dari perulangan, di sini mengecek tadi yang irisan tadi. Nah, di sini kita cek apakah itu eh, dengan I dengan awal nilai 0 tuh kurang dari 10. Habis itu kalau kondisi yang memenuhi, masuk ke perulangan yang kedua yaitu J. Kita inisiasikan J-nya itu sama dengan 0 sampai kurang dari 10 juga. Kalau kondisi yang memenuhi, kita menggunakan kondisi if, cek apakah array 1 dan array 2 itu ada yang sama dan tidak ada irisan di array 1. Indeks I. Nah, kalau kondisi yang memenuhi, berarti cetak di layar monitor itu array 1 indeks I. Kemudian, berarti array 1 indeks I tadi masuk ke irisan array 1 dengan nilainya true, kemudian break. Nah, jika kondisinya sudah memenuhi salah satu, misalnya pada J-nya itu sampai 1, sampai 5, nggak sampai 10, itu langsung berhenti di 5, kan, kalau kondisinya sudah memenuhi. Kemudian lanjut J++, diulang terus. Kemudian jika J-nya tidak memenuhi, baru ke perulangan I. Nah, kemudian untuk flowchart-nya ini begin. Ini variabel yang digunakan. Kemudian ini untuk mencetak tadi array array 10 bilangan array 1. Kemudian ini jika salah baru mencetak 10 bilangan array 2. Kemudian baru masuk ke perulangan for yang untuk mengecek bilangan itu irisan atau bukan. Nah, di sini kita awalnya tadi I sama dengan 0 tuh kurang dari 10. Kalau benar dia masuk ke Y sama dengan 0 tuh kurang dari 10. Jika benar baru dia cek apakah array I itu sama dengan array 2J. Nah, dan tidak ada irisan di antara array 1I. Kalau benar dia cetak array 1I, kemudian kita beri nilai array 1 tadi irisan dengan indeks array 1 itu benar true, kemudian break, berhenti. Nah, kemudian, oh ini kurang ke J-nya. Ntar. Sesudah itu, dia melakukan perulangan ke J. Dia melakukan perulangan ke J sampai kondisinya J-nya itu bernilai salah. Kemudian
Jika kondisi J-nya bernilai salah, dia masuk ke perulangan I. Nah, I itu akan terus bertambah, mengecek lagi terus, sampai kondisinya salah, baru dia keluar dari program. Nah, untuk programnya kita langsung masuk ke code blocks. Nah, ini untuk programnya. Yang pertama ini mulai. Nah, di sini kita mencetak variabel atau memesan variabel di memori yaitu dengan nama array 1 dengan indeks 10, array 2 dengan indeks 10, dan J kemudian irisan dengan indeksnya itu 1001 dengan tipe datanya boolean bernilai false yang pertama itu. Kemudian di sini kita cetak di layar monitor angka, masukkan 10 angka untuk array pertama. Sini kita sambil run. Oops. Oh, sebentar. Nge-lag. Sebentar kita ulang. Nah, di sini muncul masukkan 10 angka untuk array pertama. Lalu kita masuk ke inisiasi I sama dengan 0. Apakah kita cek apakah 0 itu kurang dari 10 benar. Kemudian kita tampilkan atau di layar monitor kita ketik angka 3. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita naikkan berarti I plus I sama dengan 1. Kemudian kita cek apakah 1 itu kurang dari 10. Benar. Berarti kemudian kita cetak di layar monitor itu 2. Misalnya kita di sini buat buah. Ini kita enter. Kemudian I itu bertambah tadi bertambah lagi jadinya I-nya itu 2. Kita cek apakah 2 itu kurang dari 10. Benar. Kemudian misalkan di sini kita cetak 10. Kita enter. Nah, selanjutnya I-nya tadi jadi 3. Apakah kita cek apakah 3 ini tadi kurang dari 10? Ya, benar. Berarti tampilkan di layar monitor, misalnya kita angka 17. Kemudian kita enter. Nah, kemudian I akan bertambah. Di sini I sekarang 4. Nah, kita cek apakah 4 itu kurang dari 10. Benar. Nah, kalau benar berarti sekarang kita tampilkan misalnya di sini di layar monitor 8. Kemudian enter. Sekarang I-nya itu bernilai 5. Kita cek apakah 5 itu kurang dari 10. Iya, benar. Karena benar, kita cek cetak lagi di layar monitor misalnya 1 dan seterusnya. Ini ketika I-nya 6, TI-nya 7, ketika I-nya 8, ketika I-nya 9. Nah, kemudian saat I-nya 10, kita cek apakah 10 kurang dari 10. Nah, kan kondisi salah. Berarti kemudian kita enter, keluar dari peluangan, dia masuk yang ini. Tampilkan atau cetak di layar monitor, masukkan 10 angka untuk array kedua. Nah, di sini masih sama seperti tadi. Saya langsung saja, peluangan masih sama seperti tadi, jadi saya langsung masukkan angka-angkanya. Nah, kemudian sudah kan. Nah, di sini untuk mencetak irisan. Nah, di sini irisan itu dicari dari yang pertama kita inisiasikan I-nya itu sama dengan 0. Kita cek apakah 0 kurang dari 10 benar. Nah, masuk ke J, perulangan J. Kita cek apakah J itu kan 0 berarti inisiasikan J-nya itu awalnya 0 berarti kita cek apakah 0 itu kurang dari 10 benar. Berarti kita masuk ke dalam perintah for yaitu yang ini. Kita ngecek nih, apakah array 1 sama dengan array 2, array indeks I, berarti array ini berarti kita cek apakah 3 itu sama dengan 1. Nah, salah kan? Tidak sama. Berarti, da- nah di sini itu maksudnya kita cek array 1, array 1.
apakah array 1 0 itu sama dengan array 2 0. Nah, array 1 0 kan 3, array 2 0-nya itu 1 dan tidak sama dengan array 1 I. Berarti kita cek apakah 3 itu sama dengan 2 dan apakah ada di array 2. Nah, itu kan benar salah. Jadi kita naik lagi. J-nya itu menjadi 1. Tadi awalnya J-nya 0. Kemudian saat J1 itu kita cek apakah yang I-nya itu masih tetap di 3. Apakah 3 itu sama dengan ini? Nah, enggak kan? Kemudian kita cek lagi, naik lagi J-nya apa? Apakah 3 ini sama dengan 21? Enggak. Naik lagi, kita cek lagi. Apakah 3 itu sama dengan 16? Enggak. Nah, sampai kondisinya itu benar false. J-nya sudah false, kemudian keluar dari peruangan, masuk ke I. Nah, pada masuk ke I, berarti kita pindah I-nya ke yang ini, indeks I-nya 1. Nah, kita cek apakah 2 itu sama dengan 1 dan ada di array 2, kan salah. Kemudian naik lagi I-nya itu di J-nya itu berarti 2 kan? Apakah kita cek apakah 2 itu sama dengan 11 dan apakah ada di array 2? Salah kan? Kemudian kita cek lagi apakah 2 itu sama dengan 21 dan apakah ada di array 2? Salah. Kemudian kita cek lagi di sini sampai eh, saat di 16 ini kan masih salah. Kemudian saat di sini apakah eh, apakah 2 itu sama dengan 2 dan ada di array 2? Benar kan? Nah, kemudian kita kita cetak di layar monitor angka 2. Nah, apakah 2 itu sudah dicetak sebelumnya? Nah, belum. Berarti berhenti, kemudian ruangan dari J. Nah, ruangan itu akan terus sampai I-nya bertambah dari dari ini, kemudian ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, sampai perulangan itu selesai. Kemudian, eh jika perulangan selesai, maka akan didapat hasilnya. Nah, irisan dari kedua array bilangan ini yaitu 2, 17, 8, 1, dan 11. Sekian video penjelasan dari saya. Saya Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.